Sekar gambuh ping catur. Sekar gambuh ini ada menjadi bagian keempat dari ulang reh. Tapi ada juga yang menyatakan, oh ini bait ketiga, karena ada dua bagian yang tembangnya sama di depan. Kang cinatur, ulah kang kalantur. Yang dibicarakan dalam Sekar Gambuh ini adalah segala sesuatu tingkah laku manusia yang over ya. Kalantur itu kan ngelantur, over kemana-mana. Tanpa tutur katulo-tulo katali. Karena tidak ada yang nuturi, tidak ada yang menasehati, akhirnya dia menjadi sengsara, ketulo-tulo. Karena apa? Katali. Katali artinya terjerat. Artinya apa? Dia terjebak karena tidak ada yang menasehati. Terjebak dalam apa? Ya terjebak dalam kesengsaraan. Kadaluarsa katutuh kapatuh panda diawon. Kadaluarsa ketutuh kepatuh panda diawon. Karena sudah terlanjur dan kemudian sudah terbiasa, sudah menjadi tabiat, maka akhirnya itu menjadi suatu hal yang buruk. Nah, apakah hal yang buruk itu? Di bawahnya bisa kita simak. Monggo, bagian bawahnya. Ojo nganti kabanjur sabarang polah kang ora jujur. Yen kebanjur sayekti kujur tan becik. Becik ngupaya iku pitutur ingkang sayektos. Jangan sampai terlanjur. Ojo nganti kabanjur sebarang polah kang ora jujur. Janganlah kita itu terbiasa melakukan atau bertindak yang serba tidak jujur. Karena apa? Sekali kita tidak jujur, kemudian kebohongan-kebohongan yang lain itu akan menyusul ya untuk menutupi kebohongan pertama yang kita buat. Yen kabanjur sayekti kujur tan becik. Dalam arti jika terlanjur, wah itu sungguh sial. Karena akhirnya tidak akan baik akhirnya. Becik ngupaya iku pitutur ingkang sayektos. Maka lebih baik carilah nasihat-nasihat yang menuntun ke arah kebenaran. Pitutur bener iku sayektine apantes tiniru. Nasihat-nasihat yang baik itu memang betul-betul pantas untuk ditiru atau dicamkan baik-baik. Nadyan metu saking wong sudra papeki. Jadi jangan melihat siapa yang mengatakan. Bahkan wong sudra popo, di sini kan artinya orang yang tidak berkasta ya, dari kedudukan yang rendah, mungkin miskin dan lain sebagainya. Lamun becik nggone muruk jika baik ajarannya, iku pantes sira anggo yaitu seyogyanya kita pakai. Kadang-kala kan kita menemukan bahwa kearifan atau kebijaksanaan hidup itu justru bukan dari motivator-motivator dalam seminar berbayar ya. Bukan pula keluar dari tokoh-tokoh agama di stasiun televisi atau radio. Apalagi dari politisi atau influencer yang memang demi konten atau artis. Tapi bisa jadi inspirasi hidup atau mungkin petuah-petuah kebajikan itu bisa kita temukan di ya tukang sol sepatu di jalan-jalan, mungkin juga tukang parkir, mungkin juga penjual soto, di mana kita biasanya makan siang pada waktu istirahat kantor, atau bahkan seorang pengamen. Kalau memang itu ada mutiara dari
perkataannya atau tindak tanduknya, ya itu pantas kita pakai. Ana pocapanipun Adiguna, Adigang, Adigung. Nah, di sini kata-kata Jawa Adigang, Adigung, Adiguna, nah, itu mulai kita kenal ya. Nah, sumbernya dari ini. Ada diceritakan tentang 3 bersaudara, Adiguna, Adigang, dan Adigung. Pan Adigang, Kidang Adigung, Pan Estri. Adigang itu digambarkan sebagai seekor kijang, seekor menjangan ya. Adigung digambarkan sebagai seekor gajah. Dan Adiguna ula iku, Adiguna dilukiskan sebagai seekor ular. Telu pisan mati sampyuh, 3-tiganya mati bersama-sama. Karena saling dicelakakan oleh dirinya sendiri. Si Kidang umbakipun ngandhelken kebat lumpatipun. Adiguna, Adigang, si kijang atau menjangan, itu merasa sombong dengan kecepatan berlarinya, dengan kelincahannya. Pan si gajah ngandelaken gengainggil. Kalau si gajah mengandalkan fisik atau tubuhnya yang tinggi besar. Ula ngandelaken iku mandine kalamun nyakot. Kalau si ular, si Adiguna, mengandalkan gigitannya yang berbisa. Iku upaminipun, itulah contohnya, ojo ngandelaken sira iku suteng nata iya sapa ingkang wani. Jangan mengandalkan apakah Anda itu seorang anak raja. Pada saat itu konteksnya anak raja. Tapi pada konteks sekarang ya anak pejabat, atau mungkin anak tentara, anak polisi, anak menteri, ataupun anak direktur, anak orang kaya, dan lain sebagainya. Iku ambeke wong digung ing wusana dadi asor. Itulah perilaku orang adigung yang akhirnya justru akan merendahkan dirinya sendiri. Kan kadang-kadang di media sosial kita tahu bahwa banyak kiriman yang menyatakan bahwa wah, orang ini banyak bicara tentang kesuksesan dari nol, berjuang dan lain sebagainya. Tapi kan itu karena orang tuanya berpengaruh. Tapi kan itu karena orang dalam, karena koneksi, karena itu jejaring. Ya memang di satu sisi itu kan juga menjadi sorotan yang kurang baik. Tapi di sisi lain lagi, kalau privilege itu sudah diterima dari dulunya, apakah itu salah? Kan juga tidak. Karena kan orang lahir tidak bisa memilih. Nah, yang salah itu adalah ketika privilege yang dimiliki sejak lahir itu dijadikan modal untuk adigung. Ngandalkan sira iku suteng nata iya sapa ingkang wani. Ya, siapa yang berani dengan saya? Saya anak pejabat. Bapakku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, pada akhirnya itu nanti akan mempertontonkan kerendahan diri sendiri. Bahwa iya yang pejabat itu bapakmu, ya yang orang kaya itu orang tuamu, tapi kamu bisa apa? Nah, kadang-kadang kan seperti itu. Tapi ini bukan berarti glorifikasi ya. Usaha saya dengan usaha sendiri dan lain sebagainya. Ya bagaimanapun kan juga penting peran orang tua itu bagi anak.
banyak orang yang ditempa oleh keadaan, dengan keadaan orang tua yang juga kurang memungkinkan untuk mendukung, tapi juga itu juga jangan dijadikan suatu kebenaran tunggal ya, bahwa kalau didukung orang tua itu pasti anak manja. Nah, kadang kan kita terjebak di oposisi biner seperti itu. Padahal kan dunia sangat kompleks. Adiku nopun niku ngandelaken kapinteranipun. Nah, kalau yang tadi soal privilege, yang kedua ini soal kecerdasan atau kepintaran yang diperoleh ya lewat belajar, lewat perkuliahan, lewat wawasan yang luas, dan lain-lain. Samu barang kabisan dipun dheweki. Berbagai macam ilmu pengetahuan, berbagai macam keahlian itu maunya dikuasai sendiri, tidak mau disaingi oleh lain. Sopo pinter kaya ingsun toking prono ora enjoh. Siapa yang pintar seperti saya? Biasanya kan orang-orang pintar seperti itu. Tapi tokeng prono nura enjoh, tapi dilalah ya orang-orang yang seperti itu, yang merasa pintar di berbagai hal, pasti akan ketanggor, pasti akan kena batunya pada suatu keadaan yang luar biasa. Mereka akhirnya terpaksa angkat tangan. Sebab mereka pinternya itu bukan pinter untuk memahami sesuatu, tapi pinter untuk mencari perhatian orang lain. Yang kedelapan, ambek ati kang iku ngandelaken ing kasuranipun. Lah ini yang ketiga ini sekarang banyak. Ambek ati kang iku ngandelaken ing kasuranipun. Jadi mengandalkan keberaniannya. Loh, berani apa? Ya berani untuk berbicara, berani untuk bikin opinion, bikin pendapat dan lain sebagainya. Poro tantang candolo hanya nyampai. Poro tantang ya siapa-siapa ditantang. Candolo hanya nyampai suka menghujat, suka menghina orang, suka merendahkan orang lain, merendahkan sesama. Tinemenan ora pecus satemah dadi geguyon. Jadi ketika orang lain sudah berani kepada mereka dan kemudian melakukan bela diri, melawan balik apa yang dilakukan, ya entah itu bikin postingan untuk menjawab atau dilaporkan ke polisi sekalian atau dilabrak di rumahnya, pada akhirnya juga mereka tiba-tiba kehilangan keberanian. Saat temah tadi geguyon, nah itu pada akhirnya ditertawakan orang lain. Ing wong urip puniku aja nganggo ambek kang tetelu. Orang hidup itu janganlah memakai 3 sifat tadi. Nganggo horereh-rireh ngati-hati. Ya jadi pakailah kehati-hatian, kemudian pakailah juga rereh-rireh. Rereh itu artinya ya rileks, tidak ngoyo. Rireh itu kerendahan hati. Jadi walaupun kita punya 3 itu, punya kecerdasan, punya privilege, kemudian punya jabatan itu tadi ya, dan punya keberanian. Tapi kita harus hati-hati, kemudian kita tidak tidak kaku ya, harus fleksibel. Walaupun itu artinya bukan kok orang Jawa tidak punya prinsip. Prinsip tegas itu tetap harus punya. Tapi fleksibel dan kontekstual. Kemudian ririh, ada kerendahan hati. Dan kawang-wang barang laku. Jadi perhatikanlah setiap gerak langkah atau tingkah laku. Dan waskita solahing wong, ketahuilah juga perilaku dari orang lain. Jadi kalau barang laku itu kan perilaku diri sendiri itu dilihat. Dan waskita solahing wong, jadi kita juga harus mengetahui bagaimana tingkah laku orang lain. Jadi ada rasa tepo seliro atau tenggang rasa.
Dene katelu iku si kidang suka ing patinipun. Nah, tadi si kidang adigang mengandalkan keberanian, suka ing patinipun. Kematiannya atau titik kelemahannya itu terletak di kesenangan. Ya, orang kalau sudah berani, punya nafsu untuk mengalahkan dan lain sebagainya kan nanti dia akan merasa menang. Nah, di tengah-tengah perasaan menang itu, ya itu adalah jadi titik terlemah dia. Pan si gajah aleno patini reke. Sementara si gajah, si adigung, si privilege itu tadi, titik kelemahannya ada pada kelengahan. Jadi ketika dia lengah, kemudian tidak berhati-hati, ya disitulah letak kehancurannya. Si ulo ing patinipun ngandelke upase mandos. Nah, si ular, lambang kecerdikan dan kepintaran itu, titik lemahnya adalah pada kondisi ketika dia itu terlalu yakin terhadap kepintarannya. Pada akhirnya kehilangan kewaspadaan, kemudian anti kritik. Selain itu juga ketika seseorang yang pintar atau cerdas itu sudah merasa pintar lalu berhenti belajar, pada akhirnya itu adalah menjadi titik awal dari kehancuran atau kesengsaraan yang akan dialaminya. Katelu nora patut yen tiniru mapan dadi luput. Ketiga perkara tersebut adalah contoh-contoh yang tidak patut. Kalau ditiru nanti tentu kita akan luput, akan salah langkah. Titikane wong anom kurang wewadi. Ya, demikianlah itu. Para pemuda biasanya kurang dapat menyimpan segala sesuatu. Bungah akeh wong kang gunggung. Senang hatinya kalau banyak orang yang memuji. Pokasane kajalomprong, pada akhirnya dia terperosok. Jadi 3 hal yang dimiliki manusia itu, entah itu privilege atau jabatan, entah kecerdasan atau kepintaran, atau entah itu keberanian, itu bukan sesuatu yang salah kalau kita punya. Yang kurang pas adalah ketika kita tidak mampu menyimpan itu. Jadi di mana-mana tempat selalu ingin kelihatan, oh aku ini orang berpunya, oh aku ini orang pinter, oh aku ini orang yang pemberani. Hanya supaya mendapat pujian dari banyak orang. Pada akhirnya ya terperosok itu tadi. Yen wong anom puniku kakean panggunggung dadi kumprung. Pengong bingung wekasane pan anguling yen den gunggung muncu-muncu kaya wudun meh macotot. Demikian sang pemuda itu tadi, jika terlalu banyak dipuji, justru nanti dia akan menjadi pandir. Pengong bingung wekasane pan anguling. Ya karena pandir itu pada akhirnya dia bingung untuk menentukan arah. Pada akhirnya oleng. Yen den gunggung muncu-muncu, kalau dipuji wah akan besar kepala. Kaya wudun meh mecotot. Jadi bagaikan bisul yang akan pecah. Padahal yang ke-13 sambungannya, ing wong kang padha gunggung pan sepele iku pamrihipun mung warke waduk kalimi sing lati lan telesing kondangipun reruba alaning wong. Padahal orang-orang yang memuji itu punya pamrih dengan memuji kita itu. Pamrihnya itu sepele-sepele, mung warke waduk klimi sing lati. Ya untuk mencari keuntungan pribadi. Lan telesing gondangipun, yaitu supaya tenggorokannya basah, artinya ya supaya mendapat manfaat dari kita. Kan ada toh yang memuji, wah bagus, 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 supaya kita beri uang, supaya
dekat sama kita dan lain sebagainya. Ora rubo ala ning uang, nah kadang-kadang selain itu dia tidak cuma memuji kita tapi juga menjelek-jelekkan orang lain. Amrih parko iku yen wis kanggep nuli gawe umo. Nah, mengapa kok menjelek-jelekkan orang lain di hadapan kita? Supaya mereka dekat dengan kita. Supaya kita menganggap bahwa oh ini orang yang bisa dipercaya. Oh ini orang yang mengakui atau recognize kita. Nah, kan orang kan butuh pengakuan toh pada akhirnya. Pengakuan bahwa kita itu orang besar, kita itu orang pintar, bahwa kita itu orang yang pemberani, orang yang champion dan lain sebagainya. Yen wis kanggep nuli gawe umo, pan wong akeh sayektine padha wedi, tan wurung tampa pisungsung adol sanggup sakehing wong. Nah, orang-orang semacam itu yang perilakunya toksik tadi, kalau sudah jadi sahabat dekat kita, terus gawe umo, hati mereka yang akan menonjol-nonjolkan diri. Pan wong akeh sayektine padha wedi, padahal orang lain yang melihat kita dekat dengan orang-orang seperti itu justru malah takut. Wah, ini gimana ya kok malah kayak gitu. Tan wurung tampa pisungsung adol sanggup sakeh wong, orang-orang seperti itu kalau sudah mendapat sesuatu yang mereka harapkan terus adol sanggup sakeh wong ya terus jadi bermuka dua. Yen wong mangkono iku ora pantes cedhak ring wong agung, ora wurung anuntun panggawe juti. Nanging ana pantesipun wong mangkono didedeplok. Jika orang semacam itu tidak pantas kalau dekat-dekat dengan wong agung. Kalau dulu ya ratu, raja, kalau sekarang ya pejabat atau siapapun yang punya kedudukan. Karena tidak urung orang-orang yang berkepribadian toksik seperti itu dan memanfaatkan celah-celah dari tiga hal tadi, privilege, kemudian kepintaran dan keberanian itu untuk mengarahkan kepada hal-hal yang jahat. Nanging ono pantasipun wong mangkono didedeplok orang-orang yang seperti itu ya patutnya dihancurkan saja. Juti itu Ojo apa ya, kake. Ki? Nun sewu. Apa? Juti. Juti. Panggawe juti itu apa ya? Artinya panggawe juti perbuatan jahat. Juti itu kan jahat. Ya. Ojo kakean sanggup, durung weruh tuture aku pro. Jadi orang jangan senang mengumbar kesanggupan. Karena itu berbahaya. Durung weruh tuture aku pro, sudah berkata berbusa-busa, padahal dia belum mengetahui sendiri. Tutur nempil panganggepe pro pribadi. Hanya karena mendengar orang lain saja, bukan karena pengetahuannya pribadi. Pangrasane weh, keh wong gunggung, kang wis weruh amale ngos. Dalam perasaannya, wah seperti banyak orang yang memuji dia. Karena pengetahuannya luas, apa-apa dia tahu. Tapi kang wis weruh amale ngos, tapi yang sudah tahu duluan, ya melengos. Ojo nganggo sireku, kalakuan kang mangkono iku datan wurung tinitenan den sireni mring pawong sanak sedulur Noranono kang pitados. Jangan engkau memakai perilaku-perilaku seperti di atas. Kelakuan-kelakuan yang sedemikian. Karena lama-kelamaan pasti orang akan hafal, akan titen kepada kelakuan-kelakuan kita yang seperti itu. Kalau sudah terjadi seperti itu, ya sanak saudara tidak akan ada yang percaya dengan kita. Itu tadi kan ada 2 poin. Yang pertama, mengandalkan 3 kelebihan yang ada di manusia, baik yang punya semuanya atau salah satunya. Dan yang kedua, perilaku-perilaku yang toksik itu tadi ya. Bermuka dua, senang menjilat, kemudian mendekati orang hanya untuk mencari keuntungan.
dan lain sebagainya. Jadi pada intinya kan tidak boleh mabuk pujian. Mring pawong sanak sedulur ora ana kang pitados. Ya kalau kita berlaku seperti itu tadi kan nanti sanak saudara, handet walan, teman-teman juga nggak ada yang akan percaya dengan kita. Atau mungkin ya takut percaya dengan kita. Sebab dari kelakuan-kelakuan yang seperti itu. Ya memang kita bisa mendapat manfaat dari situ. Bisa pansos dan lain sebagainya. Tapi kan kalau sudah ketahuan, wah ini baik mau pansos. Kan orang mau percaya sama kita juga males. Ya itulah yang dimaksudkan oleh beliau Pakubono IV dalam Wulang Reh bagian Sekar Gambuh itu. Ya memang itu tadi, pada akhirnya kita semua harus tidak lepas dari kehati-hatian dan rendah hati, apapun latar belakang kita. Makanya entah apakah kita bisa meraih semuanya atas keringat sendiri, sebab kondisi kita kan tidak mungkin finansial, dukungan orang tua kurang, ataupun kita dari awal sudah mendapatkan itu semua untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Tapi kan kita tidak boleh lupa bahwa itu semua terjadi atas izin dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Yang terpenting kan itu. Dan kalau kita sudah ingat atau menyadari tentang hal tersebut, ya sudah sepantasnya tidak ada yang kita sombongkan. Mau sombong yang bagaimana, semuanya itu punyanya Tuhan. Kita kan cuma pinjem. Bahkan dalam istilah Jawa, kerja itu kan nyambut gawe. Nyambut itu kan artinya pinjem ya. Gawe itu kan membuat, jadi daya cipta dari sing gawe jagat yang membuat atau menciptakan dunia. Karena itu nyambut, nanti kalau kita sudah hampir selesai, ya tentu akan dikembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Yang tadi bicaranya lancar, terus lama-lama pelo karena giginya habis. Kemudian yang tadi matanya tajam, bisa untuk gambar desain grafis dan lain sebagainya, nanti kan matanya kabur. Yang tangannya kuat, kelak akan lemah dan lain sebagainya. Itu kan konsep orang Jawa. Bahwa itu bukan kerja, tapi nyambut gawe. Meminjam daya cipta dari yang punya hidup. Dan berarti kan harus dikembalikan nanti. Kalau tidak ya diambil paksa sama yang memiliki. Sehingga tidak perlu ada yang kita sombongkan.